Buat Tuhan, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Selain bersama Peter yang keren, ada beberapa tim anak muda dan tiap tahun kita bikin di daerah pelosok yang benar-benar belum kenal Tuhan. Yang di Bali kemarin luar biasa, 50.000 setiap orang, ratusan ribu orang terima Tuhan. Saudara tahu mujizatnya macam-macam. Ada yang datang orang-orang Bali, saudara ya, naik mikrolet, lumpuh sama anaknya, sama istrinya, sama keluarganya, sama sepupunya. Baru jam 4 festival belum mulai, saudara. Tapi mereka saking semangatnya. Bapak ini bilang, ayo jangan telat ya. Itu bahasa Bali, saudara ya. Seperti itu, saudara. Dia bilang, ayo jangan telat. Itu nanti pendetanya berdoa. Nanti biar aku sembuh itu. Dia mulai ditarik ke kursi rodanya. Lama-lama dia nggak sadar, saudara. Orang lumpuh ini bilang itu sambil jalan ini, saudara. Itu nanti mulai itu. Itu nanti mulai itu. Saya nggak mau telat itu. Tuhan sudah menyembuhkan. Bahkan belum ada khotbah, belum ada pujian. Di situ Yesus berbicara kuat dalam hati saya. Waktu kita memberitakan Yesus, apapun Yesus bisa sanggup melakukan. Nggak perlu ada nyanyian dulu, nggak perlu ada apa-apa dulu. Tapi Yesus bukan metode, dia bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Hari ini saya cuma mau preach. Kalau saudara suka judul khotbah, saya mau kasih judul khotbahnya, You are not under law, but you're under grace. Sama-sama katakan, I'm not under law. I'm under grace. Kurang kencang, 1, 2, 3, come on rock. I'm not under law, I am under grace. Kita tidak ada di bawah hukum Taurat lagi. Tapi kita ada dalam perjanjian yang baru. The covenant of grace. Perjanjian kasih karunia. Banyak orang bilang, jadi Kristen susah pak. Saya harus berbuat baik dulu. Do good, get good. Do bad, get bad. Berbuat baik, dapat yang baik. Berbuat yang buruk, Tuhan hukum. Tuhan marah. Saya mau garanti 100% kepada saudara. Tuhan tidak akan pernah menghukum umatnya lagi. Karena Tuhan cukup menimpakan hukuman kepada Yesus Kristus. Sekali untuk selama-lamanya. Saya berdoa untuk saudara yang hari ini datang dengan condemnation. Saudara datang dengan perasaan rasa bersalah. Saya berdoa Tuhan akan membebaskan saudara. Dan menjadi Kristen yang sejati. Di perjanjian lama Tuhan telah bercerita, kita melihat buat Tuhan begitu luar biasa. Tuhan melakukan segala sesuatunya karena kebaikannya. Orang Israel menggerutu, orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Saudara tahu, terjadi transfer wealth, terjadi satu transfer kekayaan hanya dalam semalam. Dari pertama Tuhan menciptakan bumi, Tuhan telah membuat segala sesuatunya based on His covenant of grace. Gak ada amin? Dari awal Tuhan menciptakan umat manusia, Tuhan tahu manusia nggak mampu melakukan hal yang baik tanpa Tuhan. Dia melakukan segala sesuatunya karena dia baik. Ya, orang Israel dibawa keluar dari perbudakan. Perbudakan berbicara soal dosa, perbudakan berbicara soal keterikatan. Mereka dipimpin keluar. Waktu mereka lihat laut merah, padahal mereka lagi nyanyi-nyanyi itu waktu keluar ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Keren. Tidak berubah. Mereka aduh, Tuhan baik deh. Musiknya mana musiknya? Saya minta pemain keyboard. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Musa, ya ngerti. Musa itu gembala yang luar biasa. Umatnya 3 juta, ikut dia semua. Ayo. Tuhan Yesus tidak berubah. Semua, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Teng tong. Di depan laut merah, lagunya berubah. Bukan lagi Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi dia nyanyi, mengapa, mulai melo saudara ya, laut begini, Yesusnya kok bohong juga. Aduh, mulai menggerutu Musa, laut, apa yang harus kita lakukan? Tapi saudara lihat, Tuhan toh tetap membelah apa? Laut merah. Karena Tuhan apa? Setia. Kenapa hukum Taurat diberikan? Karena hukum Taurat diberikan waktu orang Israel mulai menyombongkan diri. Mereka berkata, Tuhan, apapun yang kau katakan, kami sanggup melakukannya. Saya mau buka ayatnya di Yohanes 1 ayat 16-17. Banyak orang berkata, oh I already understand grace. Saya telah mengerti Yesus. Saya ngerti kasih karunia. Tuhan memang punya kasih karunia. Tuhan memang baik. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan bukan cuman punya kasih karunia, tapi Tuhan adalah kasih karunia itu sendiri. Karena grace is a person, the person of Jesus. Nama Tuhan, ya,
Di dalam perjanjian lama, Yesus telah ada, Yesus dinyatakan di setiap buku, dan Yesus menyatakan dirinya sebagai Yahweh. Arti dari nama Yahweh adalah Yeshua saves. Nama Yeshua telah ada sebelum dunia dijadikan. Yahweh artinya the breathing of God, God's grace. God is shining upon you. Tuhan yang bersinar atas hidupmu. Tuhan yang bersinar atas pelayananmu. Tuhan yang bersinar atas rumah tanggamu. Tuhan yang bersinar atas bisnismu. Dan Tuhan yang bersinar atas generasimu. Saya mau baca sama-sama, karena dari kepenuhannya kita telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Saya mau kita baca sama-sama ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Waktu kata diberikan nggak ngomong soal personal thing. Waktu kita bilang bahwa Tuhan Yesus, kebenaran dan kasih karunia datang. Datang means personal. Waktu saya datang kepada saudara, saya kasih saudara uang 2 juta, karena saya yang mau datang kepada Bapak. Gitu Pak ya. Jadi waktu Yesus datang, dia mau menyatakan dirinya sebagai kasih karunia itu sendiri. Supaya saudara benar-benar melihat Yesus. Saudara setuju? Katakan, grace is a person. Kasih karunia adalah seseorang. Dan seseorang itu namanya Yesus Kristus. Yes, orang bilang kepada saya, tapi Tuhan punya banyak kepribadian Pak. Dia Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa. Oh ya, tapi di seluruh kepribadian Tuhan, Tuhan memilih untuk tinggal dalam satu pribadi yang namanya Yesus. Yang artinya adalah grace is upon you. Hari-hari ini saudara banyak dengar seminar 10 langkah dalam cara mendengar suara Tuhan. Saya nggak menentang seminar-seminar seperti itu. Kadang bagus, saya akui. Tapi kadang-kadang manusia mempersulit bagaimana cara kita dengar suara Tuhan. Saya mau katakan dengan jelas, semua orang bisa dengar suara Tuhan waktu kamu menyadari siapa dirimu. Tuhan bisa berbicara kapan saja, di mana saja, dengan cara yang berbeda. Saudara percaya? Saya cuma mau kasih satu kriteria untuk saudara bisa dengar suara Tuhan. Jadi dombanya Tuhan. Titik. Katakan kanan kirimu, jadi dombanya Tuhan. Domba itu biasanya ngikut aja saudara ya. Gembalanya kemana ngikut, gembalanya kemana ngikut. Ada ular dia juga pura-pura nggak tahu. Gembalanya yang patok ini pukul ularnya. Ada bahaya dia juga nggak tahu. Ada serigala juga nggak tahu. Berserah kepada gembalanya. Waktu saudara menjadi domba, I make sure saudara bisa dengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ditulis gak domba-domba yang baik, domba-domba yang kasih perpuluhannya banyak, domba-domba yang makannya titik. Gak ada saudara ya. Domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya. Masing-masing menurut namanya. Tuhan tahu nama saudara dan saya. Dan menuntunnya keluar. Yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Jadi yang namanya domba pasti mengenal suara Tuhan. Domba berarti telah ditebus. Domba berarti lahir baru. Domba berarti domba-domba yang mencintai dan mengasihi Yesus pasti mendengarkan suaranya. Apakah saudara semua domba? Waduh, kalau semua domba takut saya, saudara ya. Mana manusianya ini? 2 minggu lalu, saya berkhotbah di Makassar, satu gereja di Makassar. Waktu firman disampaikan, mereka dilawat Tuhan, gak ada yang tumpang tangan. Mereka dilawat Tuhan luar biasa. Yang sakit disembuhkan, mereka dilepaskan. Lawatan Tuhan, saya katakan, Jesus is in the midst of us. Tuhan ada di sekeliling kita. Tapi kadang-kadang kita gak realize. Pokoknya ke gereja cukup Pak. Enggak saudara. Tapi fokus kita hanya satu. Yesus. Amin. Roma 6 ayat 14. Saya minta mungkin ada 3 orang bisa maju ke depan. Saya mau kasih satu perumpamaan. Mungkin adikku yang kemarin 12 tahun umurnya. Iya. Oke. Anak ini luar biasa.